Perkenalkan, nama saya Dedi Iskandar, calon guru penggerak Kabupaten Bima, angkatan pertama, dan saya mengajar di SMP Negeri 1 Sape. Apa yang menjadi kegiatan hari ini, yaitu saya ingin menguraikan terkait dengan jurnal monolog tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam program pendidikan guru penggerak, saya akan menerapkan terkait dengan materi yang telah saya dapat dalam program pendidikan guru penggerak, di mana materi pengetahuan ini akan saya sosialisasikan kepada Bapak Kepala Sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya kita harus memahami terkait dengan 4 paradigma. Yang pertama, individu melawan masyarakat. Yang kedua, keadilan lawan kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang terakhir adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Selain 4 paradigma yang harus kita ketahui, ada juga 3 prinsip resolusi yang harus diketahui dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau role-based thinking. Yang ketiga, yaitu berpikir berbasis peduli atau care-based thinking. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus dipahami oleh sebuah pengambil keputusan atau pemimpin pembelajaran. Selain itu, ada 9 langkah yang harus diketahui dalam sebuah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yang harus dipahami adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, bagaimana mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi-situasi tersebut. Yang keempat, pengujian benar dan salah. Pengujian benar dan salah ini meliputi adalah uji legal, kemudian uji regulasi, uji intuisi, kemudian uji halaman koran. Selanjutnya adalah uji panutan atau uji idola. Pada tahap yang kelima, dalam langkah yang kelima pengambilan keputusan, itu harusnya ada pengujian paradigma benar dan benar. Ulangi, dalam tahap kelima, langkahnya yaitu pengujian tahapan benar versus benar yang menggunakan 4 paradigma tadi. Yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi ada 3, kembali tadi sudah saya sebutkan, ada antara lain. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis aturan, dan yang ketiga adalah berpikir berbasis peduli. Selanjutnya pada yang ketujuh yaitu menginvestigasi opsi trilema. Selanjutnya buat sebuah keputusan, dan yang kesembilan yaitu refleksinya kembali dan melihat kembali keputusan yang sudah kita ambil. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan dalam proses pengambilan sebuah keputusan, yang pertama, pada masalah saya sendiri, jika ditemui sebuah masalah, saya akan melakukan pengujian pengambilan keputusan berdasarkan materi yang sudah saya pahami, yaitu yang pertama, menggunakan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengujian itu. Kemudian langkah selanjutnya, manakala ada permasalahan pada peserta didik atau mungkin rekan sejawat yang lain, saya juga akan menerapkan bagaimana cara mengambil sebuah keputusan dengan menggunakan materi yang telah dipelajari, yaitu kembali saya akan melakukan sebuah pengujian dengan melalui 9 langkah tersebut, kemudian menganalisis dengan cara 4 paradigma dan 3 prinsip resolusi. Barangkali demikian. Baik. Untuk pertanyaan yang ketiga,
mulai kapan saya akan melakukan rencana tersebut? Tentu saya akan memulai ketika melihat ada beberapa kasus dilema etika dan juga bujukan moral yang ada ketika dalam lingkungan sekolah ini terdapat masalah itu. Oleh karena itu, bisa saja hari ini juga saya melakukannya, bisa saja besok ataupun juga lusa serta minggu depan. Hal ini saya rencanakan mengingat apa yang sudah saya pelajari terkait dengan pengujian-pengujian terkait dengan kasus bujukan moral dan juga dilema etika. Yang harus dipahami adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada orang yang membutuhkannya sehingga dalam pengambilan keputusan bisa tepat dan dapat bermanfaat untuk seluruh komponen yang ada dalam lingkungan sekolah. Bicara terkait siapa yang akan mendampingi saya dalam sebuah pengambilan keputusan, tentu saya membutuhkan rekan yang dalam hal ini sebagai otoritas tertinggi di sekolah adalah pemimpin pembelajaran, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Hal ini menjadi poin pertama di mana beliau selaku pengambil keputusan tertinggi atau sebagai kepala sekolah mempunyai hak yang paling tertinggi di sekolah. Oleh karena itu saya akan meminta bantuan beliau dan juga jika manakala ada sebuah permasalahan terkait dengan bujukan moral dan dilema etika. Selain Bapak Kepala Sekolah, ada juga rekan calon guru penggerak di dalam satu sekolah. Hal ini didasari bahwa perlu adanya kerjasama antara calon guru penggerak sehingga dapat membantu mencari sebuah solusi alternatif manakala ditemui kasus bujukan moral dan juga dilema etika. Yang selanjutnya adalah rekan guru sendiri yang ada di sekolah. Bagaimana memaksimalkan potensi mereka dalam mencari solusi terkait dengan kasus bujukan moral dan juga dilema etika. Hal ini bisa kita lakukan untuk mensosialisasi apa yang perlu dilakukan ketika dihadapkan dengan kasus bujukan moral dan dilema etika. Oleh karena itu, cara yang paling tepat juga adalah mensosialisasikan materi-materi yang didapat terkait dengan kasus bujukan moral dan dilema etika dan juga bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dengan 9 langkah yang memuat di dalamnya ada 4 paradigma lawan benar versus benar dan juga ada 3 prinsip resolusi yang harus diketahui.